Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan podcast cerita bermakna pengantar tidur. Ini adalah seri 2 episode keempat ya, di mana dalam podcast ini saya akan membacakan beberapa cerita bermakna yang tentu saja memiliki nilai moral yang baik, yang bisa menjadi pegangan dan dalam hidup kita. Kita mulai ya. Cerita ini berjudul Keteguhan, ditulis oleh Tony Castle. Gilbert Beckett, seorang pria Inggris, berziarah ke Tanah Suci. Di sana ia ditangkap oleh seorang Saracen yang mempunyai seorang putri berparas cantik. Sang putri jatuh cinta kepada Gilbert dan mengatakan bahwa ia ingin menikahinya dan rela menjadi Kristen, jika saja ia dapat meloloskan diri ke sebuah negara yang menganut agama Kristen. Gilbert juga mulai jatuh cinta kepadanya, tetapi kemudian Gilbert melarikan diri ke Inggris dan melupakan putri Saracen. Namun sang putri tidak pernah melupakan Gilbert. Ia diam-diam meninggalkan rumah bapaknya, menuju ke pantai dan di sana ia belajar dua kata Inggris, London dan Gilbert. Ia menyusuri pantai, naik turun batu karang sambil mengucapkan kedua kata itu, hingga beberapa nelayan menaikkannya ke dalam kapal dan berlayar menuju Inggris. Ia membayar biaya perjalanan dengan beberapa permatanya. Suatu ketika, pelayan pribadi Gilbert yang telah ditangkap bersamanya di Tanah Suci berkata kepada Gilbert, "Pagi ini di jalanan saya melihat gadis Saracen itu. Ia sedang berjalan keluar masuk lorong sambil memanggil Gilbert, Gilbert." Pedagang itu segera datang menemuinya. Ketika gadis itu melihatnya, ia merebahkan diri ke dalam pelukan Gilbert. Tak lama kemudian, mereka menikah. Wow, keteguhan ya judulnya. Luar biasa ya, hanya dengan bermodalkan dua kata. Dan dia siap menyerahkan segalanya, hartanya habis, warisannya habis, namanya juga habis ya, demi cintanya kepada seseorang ya. Ini yang mungkin menjadi ilustrasi tentang orang yang menemukan harta ya. Kita lanjutkan cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini berjudul Kerakusan, karya Tony Castle. Pada suatu sore musim panas di sungai Mississippi di Amerika, sebuah kapal api yang ditupangi begitu banyak orang sekonyong-konyong menabrak batu karang yang ada di bawah permukaan air. Dalam sekejap, situasi di geladak kapal hiruk-pikuk. Sekoci yang tersedia hanya dapat mengangkut seperempat dari penumpang yang ada. Sisanya menanggalkan pakaian mereka, terjun ke dalam air dan berenang menuju daratan. Setelah semua orang meninggalkan kapal naas itu, seorang pria tiba-tiba muncul di geladak yang sudah miring itu. Ia mendekap sepotong kayu, kemudian melompat ke sungai. Tetapi ia tenggelam bagaikan batu. Ketika mayatnya ditemukan, diketahui bahwa rupanya ketika para penumpang lain sedang sibuk menyelamatkan diri, ia sibuk membongkar peti para penumpang untuk menjara barang-barang bawaan mereka. Kebanyakan dari penumpang kapal itu adalah para penambang emas yang berlibur ke rumah dengan membawa kepingan-kepingan emas. Pencuri ini mengumpulkan kepingan-kepingan emas itu, melilitkan beberapa tas kecil di sekeliling pinggangnya, dan dalam seperempat jam ia telah mengumpulkan lebih banyak emas daripada yang dapat dilakukan oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Tetapi emas-emas tersebut dalam sekejap mata telah menyeretnya ke dasar sungai. Kerakus ya. Saya tidak bisa berkata-kata untuk cerita ini ya. Ini adalah benar-benar sebuah cerita tentang kerakusan. Kita lanjutkan. Masih dari Tony Castle ya. Cerita selanjutnya ini berjudul Kelemah Lembutan. Seorang serdadu Inggris yang ikut bertempur dalam Perang Crimea pada tahun 1855 menulis kisah berikut ke rumahnya. Inilah yang terjadi ketika pasukan kami berada di pinggiran kota Sebastopol. Pasukan kami menyerbu sebuah rumah terpencil, mendobrak pintu dan berhadapan dengan beberapa serdadu Rusia.
Ternyata di sana duduk 3 biarawati tarekat cinta kasih sedang mengupas kentang. Mereka terus bekerja dengan tenang dan tidak pernah mengangkat kepala sekalipun. Kami para serdadu yang bertabiat kasar mundur dengan hormat dan meninggalkan para biarawati itu dalam kedamaian. Beberapa hari kemudian, kami harus keluar dari daerah itu dan tidak pernah seorang pun dari kami berlaku kasar pada rumah itu atau melukai penghuninya. Salah seorang serdadu tua yang telah menyaksikan kejadian itu berkata kepada saya, "Begat, saya seharusnya telah mengembuskan semangat mereka ke dalam sebagian anggota kita, agar para serdadu kita memiliki semangat yang sama dengan mereka." Iya, kelemah lembutan ya, semangat kelemah lembutan itu harus ditiru. Seperti itu ceritanya. Hanya dengan memperlihatkan tindakan-tindakan cinta kasih ya, bisa menjadi contoh. Cerita selanjutnya ini berjudul Pendidikan untuk Hidup dari Kuan Su. Jika Anda memberi seseorang seekor ikan, ia akan memakannya seketika. Jika Anda mengajar seseorang memancing, ia akan makan selama sisa-sisa hidupnya. Jika Anda memikirkan 1 tahun ke depan, taburlah benih. Jika Anda memikirkan 10 tahun ke depan, tanamlah sebatang pohon buah. Jika Anda memikirkan 100 tahun ke depan, didiklah masyarakat. Dengan menabur benih, Anda akan menuai banyak. Dengan menanam sebatang pohon buah, Anda akan memetik 10 kali lipat. Dengan mendidik masyarakat, Anda akan memanen 100 kali lipat. Ya, ini filsafat China dari Kuan Su. Jadi untuk masa 100 tahun ke depan itu yang ditanam atau ditabur adalah didikan pada masyarakat ya. Kita lanjutkan cerita selanjutnya berjudul Kewajiban Warga Negara dari seorang Kristen Indian. Konon ada seorang raja meletakkan sebuah batu berat di tengah jalan, kemudian bersembunyi untuk melihat siapa yang akan memindahkan batu itu. Segala macam orang melihat batu itu dan mencari jalan mereka sendiri untuk melewatinya. Beberapa orang mengutuk dan memaki-maki raja karena tidak menjaga kebersihan jalan. Tetapi semuanya menghindari kewajibannya untuk memindahkan batu itu dari jalan. Akhirnya seorang petani miskin datang. Ia memikul sayuran ke kota untuk dijual. Ia melihat batu itu, mengamatinya dengan cermat, kemudian menurunkan keranjang sayurnya, dan dengan seluruh kekuatannya menggulingkan batu itu ke pinggir jalan. Ketika kembali, ia menemukan sebuah kantong yang diletakkan persis di bawah batu itu. Ia membukanya dan menemukan bahwa kantong itu penuh dengan kepingan-kepingan emas dan sebuah catatan dari sang raja yang mengatakan bahwa kepingan-kepingan emas itu disediakan untuk orang yang telah memindahkan batu itu. Wow, keren ya ceritanya, berjudul Kewajiban Warga Negara ya. Kita kadang-kadang berbuat sesuatu yang besar tidak melihat hasilnya, tetapi selalu ada hasilnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan cerita selanjutnya berjudul Demokrasi Sesungguhnya, karya Tony Castle ya. Segelintir orang menyadari bahwa kata govern, memerintah, berasal dari kata kerja Latin guberno yang berarti mengemudikan kapal. Seseorang melukiskan perbedaan-perbedaan bentuk pemerintahan dengan perbedaan-perbedaan jenis kapal. Kediktatoran, katanya, bagaikan kapal berkecepatan tinggi. Ia berjalan lurus pada kecepatan tinggi. Bahayanya adalah bahwa kapal itu kemungkinan akan menerjang karang dan hancur berkeping-keping. Tetapi demokrasi, ia menambahkan, bagaikan rakit balok, Anda tidak dapat mengemudinya dengan sempurna. Hanyut ke seluruh penjuru dan kaki Anda selalu basah. Tetapi Anda tidak pernah akan dapat menenggelamkan sebuah rakit balok. Dan bila Anda terus-menerus mencoba, Anda akhirnya akan tiba di tempat yang Anda tujui. Itulah yang harus engkau lakukan, terus mencoba. Pemborosan pemerintahan oleh rakyat terkadang berjalan di luar perhitungan. Tetapi puji Tuhan, dalam kekuasaan rakyat ini, banyak kesalahan yang dapat diperbaiki.
Ya, itu pentingnya demokrasi ya. Diceritakan dengan sangat indah oleh Tony Castle. Diumpamakan seperti kapal cepat dan rakit balok ya. Kita lanjutkan cerita selanjutnya, merayakan pembaptisan. Pada suatu ketika, ada sebuah keluarga pengantar putri mereka yang baru lahir untuk dibaptis. Sepanjang upacara berlangsung, putra mereka yang baru berumur 3 tahun berdiri mendampingi. Pastor membawa bayi itu ke tengah-tengah umat yang hadir untuk menyatakan kegembiraan dan penyambutan kepada anggota gereja yang baru. Di salah satu bangku terdepan di gereja, duduk seorang kakek tua berwajah sangat ceria dan gembira yang tersenyum dengan sangat bahagia. Dengan suara lantang yang dapat didengar oleh seluruh umat yang hadir, putra kecil keluarga itu berkata kepadanya, "Maukah engkau menyentuh bayi kami?" "Mau," kata orang tua itu. Maka sang pastor dengan ramah mengulurkan bayi itu untuk disentuh. Orang tua itu tampaknya sangat puas. Maka putra kecil keluarga itu berkata lagi, "Mungkin masih ada yang lain yang ingin menyentuh bayi kami ini?" Sang pastor berjalan keliling dan banyak orang mengulurkan tangan untuk menyentuh bayi itu. "Sekarang," kata sang pastor, "Anda yang telah menyentuh bayi ini hendaknya meneruskan sentuhan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling Anda, hingga semuanya mendapat sentuhan." Itulah yang terjadi pada hari Minggu itu. Semua umat begitu terkejut dengan ibadat itu, sehingga mereka meminta agar cara seperti itu tidak dilakukan pada upacara baptisan lainnya. John Ambrose. Baiklah teman-teman, itu tadi cerita terakhir pada episode ketiga ini ya. Kita akan lanjutkan dengan cerita keempat, tentu saja masih di channel yang sama. Sampai jumpa.